Terangsari dan 2 di Degria. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Bagi para jamaah yang masih di luar, kami persilakan untuk masuk karena acara akan segera dimulai. Bagi penelitian, kami persilakan untuk membagikan maskernya karena kita sudah sepakat dengan pihak HSI untuk senantiasa melakukan prokes atau protokol kesehatan, senantiasa memakai masker. Kami persilakan untuk kepanitiaan. Dan untuk materi hari ini dengan judul La'alakum Tattaqun, yaitu sebuah materi yang sama-sama kita harapkan Ramadan usai kita mendapatkan gelar tattaqun atau orang yang bertakwa. Untuk waktu dan tempat, Ustaz Asep kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله أعزكم الله جميعا. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik sekalian, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan memberkahi kehidupan kita semua. Pada kesempatan sore hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak nikmatnya kepada kita, dan hanya dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala maka kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni salah satu masjid dari masjid-masjid Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita junjunan alam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kita panjatkan juga kepada para istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Ikhwani fid din, a'azakumullahu jami'an. Pada kesempatan sore hari ini, sebagaimana yang kita ketahui bahwa tema kajian kita adalah la'allakum tattaqun. Ini tentunya bahasa Arab ya Pak ya. La'allakum tattaqun ini diambil dari penggalan ayat, yakni la'allakum tattaqun, pasti kalian bertakwa atau semoga kalian bertakwa. Ahibati fillah azakumullahu jami'an. Sebelum kita membahas tentang pembahasan inti dari kajian kita, saya akan membawakan sedikit muqaddimah tentang menuntut ilmu. Ikhwani fillah azakumullahu jami'an. Menuntut ilmu adalah perkara yang wajib bagi setiap mukmin. Dan bahkan merupakan asas dari agama Islam adalah ilmu.
dan menuntut ilmu ini sungguh sangat membahagiakan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika didatangi salah seorang sahabatnya, yakni Sofwan bin Assal radhiyallahu anhu. Ketika beliau datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka menuntut ilmu, maka Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Marhaban bitalibil ilmi." Selamat datang penuh dengan kebahagiaan, wahai talibul ilmi, wahai para penuntut ilmu. Inna talibal ilmi latuftahul malaikatu bi ajnihatiha. Sesungguhnya para talibul ilmi itu dinaungi oleh para malaikat dengan sayap-sayapnya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama menjelaskan ketika ada lafaz seperti ini, para malaikat, yubahi bihumul malaikah, dan seterusnya, adalah mendoakan para talibul ilmi, mendoakan kebaikan bagi para penuntut ilmu, yakni penuntut ilmu syar'i. Dan ikhwani fillah azakumullahu jami'an, seperti yang disebutkan di awal tadi, bahwa menuntut ilmu ini merupakan hal yang amat sangat penting dalam Islam. Bahkan asas dalam agama Islam adalah ilmu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-'Asr, wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah Subhanahu wa taala di sini bersumpah kepada salah satu makhluknya, yakni masa atau waktu. Kata Allah Subhanahu wa taala, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada benar-benar dalam keadaan rugi. Semua manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal insana lafi khusr. Seluruh manusia dalam keadaan rugi. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengecualikan di ayat yang ketiganya, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, kemudian beramal soleh, dan juga berdakwah, yakni saling mewasiatkan dalam kebenaran, dan juga saling mewasiatkan dalam kesabaran. Lalu dari mana sisi kewajiban menuntut ilmu dari ayat yang kita sebutkan ini? Allah Subhanahu wa taala di sini sebutkan 4 sifat orang-orang yang tidak termasuk orang yang merugi. Yakni yang pertama, mereka adalah beriman. Kemudian yang kedua, beramal soleh. Ketiga, berdakwah. Dan keempat, yang sabar. Nah, semua keempat ini tidak akan bisa tercapai kecuali dengan apa, Pak? Dengan ilmu. Iman. Apakah seseorang bisa beriman kepada Allah, bisa beriman kepada hari akhir, bisa beriman kepada Nabi Muhammad SAW tanpa ilmu? Maka jawabannya tidak. Maka tidak akan bisa seseorang itu dapat mencapai derajat iman kecuali dengan ilmu. Begitu juga dengan amal soleh. Amal soleh tidak akan bisa tercapai kecuali dengan ilmu. Amal soleh adalah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang penuh dengan keikhlasan dan sesuai dengan contoh Nabi Muhammad SAW. Maka ketika seseorang beramal tanpa ilmu, maka tidak diterima. Kemudian berdakwah, apalagi dengan berdakwah, membutuhkan dengan ilmu, dan juga kesabaran membutuhkan dengan ilmu. Maka ilmu adalah asas yang penting yang membangun agama dinul haq ini, yakni dinul Islam. Ikhwani fillah azakumullahu jami'an. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari, sebagaimana yang kita mungkin sering hafal ya perkataan Imam Bukhari ini, memberikan satu bab dalam kitab sahihnya. Beliau menamakan satu bab, bab al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Bab bahwasannya wajib menuntut ilmu qabla al-qaul, sebelum perkataan dan juga sebelum perbuatan, sebelum beramal. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari membawakan ayat dalam surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam. Di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan fa'lam. Ini diambil dari kata alima ya'lamu, ilmun, ya. Nah, fa'lam ini adalah fi'il amr. Benar Pak yang sudah belajar bahasa Arab? Ya, fa'lam ini adalah fi'il amr. Artinya apa? Perintah. Perintah untuk apa? Fa'lam, untuk berilmu. Ketahuilah, maka berilmulah. Kata Allah Subhanahu wa taala, annahu la ilaha illallah, bahwasannya tiada Tuhan yang wajib diibadahi dengan benar kecuali Allah. Wastaghfir li dzambik, dan beristighfarlah atas dosa-dosamu.
Di sini Allah Subhanahu wa taala memulai ilmu sebelum qaul la ilaha illallah. Ini qaul. Kemudian apa? Sebelum istighfar. Ini juga amal. Ya, jadi sebelum berkata dan beramal yakni dimulai dengan ilmu. Fabada bil ilm kata Al-Imam Al-Bukhari. Maka Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan ilmu. Kemudian ikhwani fillah azakumullahu jami'an, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahmatullahu alaih dalam kitab beliau yang menjadi nama yayasan ini apa ya? Yayasan apa Pak namanya? Miftah Dari Sa'adah. Nah, itu penulisnya siapa Pak? Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullahu alaih. Ini Miftah Dari Sa'adah ini kitab yang berjilid-jilid Pak, yang membahas tentang bagaimana seorang mencapai surga Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya di sana disebutkan banyak keutamaan ilmu, bahkan diringkas kembali oleh Syekh Ali Hasan bin Abdul Hamid rahmatullahu alaih menjadi satu kitab, Al-Ilmu Fadluhu wa Syarfuhu. Ya. Saking banyaknya keutamaan yang dibawakan sama Al-Imam Ibnu Qayyim dibuat jadi satu ringkasan, jadi satu kitab lagi. Nah, di dalam kitab Miftah Dari Sa'adah, Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan tentang kebutuhan seorang hamba terhadap ilmu. Beliau berkata rahimahullah, "Anna hajatal ibadi ilal ilmi dururiyatun fawqa hajatil jismi ilal ghida atau ilal ghada." Bahwasannya hajah, keperluan hamba kepada ilmu itu sungguh amat sangat perlu. Fauqa hajatil jismi ilal ghada, yakni di atas keperluannya badan terhadap gizi, terhadap makanan. Seorang hamba membutuhkan terhadap ilmu itu lebih butuh daripada apa? Kepada makanannya. Li'annal jisma yahtaju ilal ghida fil yaumi marratan aw marratain. Karena jasad seorang hamba itu butuh kepada gizi, kepada makanan itu mungkin hanya 1 kali atau 2 kali dalam 1 hari. Wa hajatul insani ilal ilmi bi'adadil anfas. Adapun kebutuhan terhadap ilmu itu sebagaimana kebutuhan atau sejumlah nafas seorang hamba. Lianna kulla nafsi min anfasihi fahuwa muhtajun fihi ila ayyakuna musahiban lil imanin aw hikmatin. Karena setiap nafas dari nafas-nafas seorang hamba itu membutuhkan kepada maslahat tentang iman dan hikmah. Fa in faraqahu al-imanu aw al-hikmah fi nafsin min anfasihi faqad 'atiba wa qurba halakuhu. Karena jikalau seorang hamba di setiap helah nafasnya itu terjauh dari kata iman dan hikmah, maka sungguh dekatlah kepada kecelakaan. Walaisa ila husuli dzalika sabilun illa bil ilmi. Dan hal tersebut tidak akan bisa tercapai oleh seorang hamba kecuali harus dengan ilmu. Wal hajatu ilaihi fawqal haja ila at-ta'ami wasyarab. Maka dari itu, ilmu itu lebih dibutuhkan daripada makanan dan minuman. Wa qad dzakara al-Imam Ahmad hadzal ma'na bi'ainihi, dan al-Imam Ahmad rahmatullah alaihi telah menyebutkan maknanya bahwasannya beliau berkata, "An-nasu ahwaju ilal ilmi minhum ila at-ta'ami wasyarab." Sesungguhnya manusia itu lebih butuh kepada ilmu daripada makanan dan minuman. Lianna at-ta'am wasyarab yuhtaju ilaihi fi yaumi marratan aw marratain wal ilmu yuhtaju ilaihi fi kulli waqtin. Adapun makanan dan minuman itu hanya dibutuhkan sekali atau 2 kali dalam 1 hari. Adapun ilmu itu setiap waktu. Kenapa seperti ini? Para ulama menyebutkan bahwa kita lebih butuh terhadap ilmu daripada makanan dan minuman. Karena jikalau seseorang, Pak, ketika dia tidak makan ataupun tidak minum sepanjang hari, ya, atau mungkin 1 minggu misalkan, apa akhirnya, Pak? Seorang tidak makan, seorang tidak minum, akhirnya apa, Pak? Lemas, atau puncaknya mati. Puncaknya adalah mati. Tapi ketika seseorang tidak punya ilmu, Pak, dia akan mati dan juga apa? Akan celaka di dunia dan juga di akhirat. Kalau seseorang tidak memiliki ilmu, ketika mereka hidup di dunia, maka akan celaka di dunia dan di akhirat. Adapun ketika dia tidak makan dan tidak minum, maka celaka di dunia saja. Ya, mati, sudah beres. Adapun tidak punya ilmu, maka apa? Akan bertanggung jawabnya di akhirat kelak. Nah, jadi seperti itu para ulama. Ikhwani fillah azakumullahu jami'an. Adapun pembahasan kita tentang takwa berlandaskan kepada ayat di surat Al-Baqarah ayat 183 yang mungkin kita semua sudah hafal ya Pak ya ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam. Telah diwajibkan atas kalian as-shiyam, puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana kami wajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Pasti kalian bertakwa kalau menjalankan puasa dengan benar. Ikhwani fillah azakumullahu jami'an. Sebelum kita ngebahas apa kolerasi atau hubungan antara puasa dengan takwa. Kok bisa yang namanya puasa ini mendapatkan ketakwaan dari sisi apa saja? Nanti kita akan jelaskan di sini. Sebelum kita menjelaskan tentang hal tersebut, maka kita akan jelaskan tentang dua perkara ini, yakni puasa dan takwa. Adapun yang pertama tentang puasa. Ikhwani fillah azakumullahu jami'an. Kita nggak ngebahas puasa secara terperinci Pak, dari sisi fikihnya ataupun dari sisi yang lainnya tidak. Kita hanya memberikan definisi saja di sini. Ya. Dalam kitab Sahih Fikih Sunnah, penulis berkata tentang definisi siam. As-siyam lughatan al-imsak wal kaffu 'anis syai'. Puasa secara bahasa, secara etimologi ya Pak ya, adalah al-imsak wal kaffu 'anis syai', yakni menahan dari sesuatu. Ya, menahan dari sesuatu. Menahan bicara, bisa dikatakan juga saum, puasa ya. Kemudian menahan amarah juga sama, al-imsak 'anis syai'. Nah, dalam Al-Qur'an disebutkan secara lafaz puasa ini, saum ini secara bahasa ya, secara definisi bahasa. Dalam surat Maryam Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perkataan Maryam, "Inni nazartu lirrahmani shauma." Aku bernazar kepada Allah untuk bersaum. Di sini saumnya maksudnya apa? Saum yakni imsakan wa kuffan 'anil kalam. Yakni tidak berbicara satupun kata. Ya, saum tapi disebutnya di sini sama Allah. Nah, jadi ketika Maryam radhiyallahu tabaraka wa taala anha melahirkan Nabi Isa, kemudian pulang ke kaumnya karena Maryam ini melahirkannya bukan di desanya, Pak. Ya, Maryam radhiyallahu taala anha melahirkan bukan di desanya. Dan terkenal Maryam ini gak punya suami. Ketika membawa bayi, maka apa? Terheran-heran kaumnya ketika membawa seorang bayi, yakni Nabi Isa pada saat itu. Nah, kemudian Maryam berkata seperti ini, "Inni nazartu lirrahmani shauma." Aku bernazar kepada Allah untuk saum, yakni tidak berkata satupun kata. Ditanya sama kaumnya kan, "Ini bayi dari mana?" Ya, bapak kamu bukan seorang penjahat, ibu kamu bukan seorang penjahat, kamu bukan seorang pelacur, ya. Maka ditanya Maryam, Maryam tidak jawab. Karena apa? Bernazar kepada Allah supaya tidak ngomong satupun kata. Yang ngomong siapa pada saat itu, Pak? Nabi Isa yang langsung ngomong. Pada saat apa? Menjadi orok, bayi, ya, masih bayi. Kemudian Nabi Isa berbicara bahwasanya aku adalah seorang nabi, diberikan kitab dan seterusnya. Kalau mau baca lengkapnya silahkan dibuka di surat Maryam, Pak ya. Ikhwani fillah azakumullahu jami'an. Itulah tentang puasa dari sisi bahasa. Adapun dari sisi syariat, puasa atau saum adalah al-imsak 'anil muftirat min tulu'il fajr ila ghurubisy syamsi ma'an niyatin ta'abbudin lillahi ta'ala. Yakni menahan dari pembatal-pembatal puasa dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari bersama dengan niat dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menahan diri dari pembatal-pembatal puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat beribadah kepada Allah. Karena ini sangat penting ya Pak ya. Ketika kita berpuasa tanpa niat maka tidak akan bisa untuk sah puasanya dianggap sebuah ibadah seperti itu. Kemudian ikhwani fillah azakumullahu jami'an, setelah kita membahas definisi tentang puasa, kemudian kita membahas tentang takwa. Ikhwani fillah azakumullahu jami'an, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tentang takwa ini sungguh sangat banyak sekali ulama menjelaskan tentang takwa. Dari mulai definisinya, dari mulai dalil-dalil kewajibannya,
Dan banyak sekali pembahasan para ulama mengenai tentang takwa. Di sini saya bawakan sedikit pembahasan dari Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam ketika menjelaskan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haitsuma kunta. Ya, ittaqillah haitsuma kunta. Taib ikhwani fillah azakumullahu jami'an, berkata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali tentang definisi takwa. Wa aslu taqwa an yaj'ala al-'abdu bainahu wa baina ma yakhafuhu wa yahdharuhu wiqayatan taqihi minhu. Takwa adalah seorang hamba menjadikan antara dirinya dengan sesuatu yang dia takuti sebuah penghalang yang dengannya dia menghalangi dirinya. Contoh, Pak, ketika kita takut akan maling, ya, di rumah kita, biasanya diapain Pak rumahnya? Dikasih pagar. Nah, pagar itu adalah bentuk takwa. Dari apa? Dari maling. Kita takut bahwa rumah kita itu kebobolan maling. Maka supaya mengantisipasi maling tersebut, kita buatlah rumah tersebut dengan pagar. Nah, pagar itu adalah takwa. Ya, wiqayah dari sesuatu yang kita takuti. Seorang hamba takut kepada sesuatu menjadikan penghalang. Nah, itu namanya takwa, wiqayah. Taqwa wiqayatan. Fataqwal 'abdi li rabbih an yaj'ala bainahu wa baina ma yakhshahu min rabbih min ghadabihi wa sukhtihi wa iqabihi wiqayatan taqihi min dzalik wa huwa fi'lu ta'atihi wa ijtinabu ma'asihi. Adapun takwa seorang hamba kepada Rabbnya, kepada Allah, yakni hamba tersebut menjadikan antara dirinya dengan sesuatu yang dia takuti berupa azab Allah, berupa kemarahan Allah, murka Allah, hukuman dari Allah. Dia menjadikan penghalang antara dirinya dengan azab Allah. Wa huwa fi'lu ta'atihi wa ijtinabu ma'asihi. Yakni penghalang tersebut berupa menjalankan ketaatan dan juga menjauhi larangan. Makanya sering kita dengar Pak, definisi dari takwa adalah menjalankan ketaatan, menjauhkan diri dari larangan. Itu definisi dari takwa, gitu Pak. Nah, jadi seorang hamba ketika dia takut kepada azab Allah, maka dia akan menjadikan dirinya sebuah penghalang, ya, sebuah penghalang antara dirinya dengan azab Allah. Apa penghalang tersebut? Yakni menjalankan ketaatan dan menjauhkan diri dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti tadi Pak analoginya. Seseorang yang takut akan rumahnya dibobol maling, maka dia menjadikan apa? Pagar sebagai apa? Perlindungan dia dari maling. Adapun ketika kita takut kepada Allah, pagarnya apa Pak? Menjalankan ketaatan dan menjauhi larangan. Nah, itulah definisi dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan, ini mengutip perkataan salaf, masih dalam pembahasan tentang takwa. Wa aslut taqwa an ya'lamal 'abdu ma yuttaqa thumma yattaqi. Qala Aun ibn Abdullah, tamamut taqwa an tabtaghiya ilma ma lam yu'lam minha ila ma 'ulima minha. Asas dari ketakwaan adalah seorang hamba berilmu dari apa yang dia takuti. Kemudian dia melakukan rasa takutnya. Seorang hamba memiliki ilmu dari apa yang dia takuti. Kita bertakwa kepada Allah, maka kita harus tahu, harus berilmu tentang apa? Tentang Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba tidak bisa bertakwa kepada Allah kecuali dengan apa? Dengan ilmu. Maka kita katakan bahwa asas dari ketakwaan adalah apa? Adalah ilmu. Karena apa? Ketika seorang merasa takut kepada sesuatu, pasti tahu dulu Pak sesuatu tersebut itu menakutkan atau tidaknya. Contoh misalkan seseorang takut kepada ular, kobra kita katakan, ya. Kenapa kita takut kepada kobra? Karena kita tahu bahwa kobra berbahaya. Sekali ngegel Pak, sekali matuk bisa meninggal, ya, bisa kena racunnya. Kita tahu, kita punya ilmu tentang kobra dulu. Tapi lihat kalau misalkan marurang kalih Pak. Nah, atuh ari murang kalih teh. Anak-anak Pak, ya. Anak-anak ketika bermain misalkan heg lagi Pak, ya. Punten dia kecampur Sunda ya pasti ya Pak. Karena saya biasa berbahasa dengan bahasa Sunda jadi rada kecampur. Heg ketemu ketika main anak kecil heg ketemu dengan kobra. Ya. Apa Pak heg bahasa Indonesianya? Enggak ada adanya Pak ya.
Tiba-tibanya gampangnya Pak bahasa Sunda mah tuh. Tiba-tiba jadi heug gitu. Ya. Heug ketemu dengan apa? Kobra. Karena dia sebelumnya nggak tahu tentang kobra, maka kira-kira dia takut apa enggak Pak biasanya? Enggak, malah dicoo. Dimainin gitu ya, dicabakan gitu ya, mungkin diusapan, rek ditewak bahkan. Ya, karena apa? Dia nggak tahu tentang apa? Tentang bahayanya kobra. Atau ngomeseune contoh ya Pak, mainin api. Anak kecil mainin api. Kenapa mainin api? Ya karena dia nggak tahu itu panas. Ya, kalau sudah kasundut, apa ya Pak, kasundut? Kalau sudah kebakar, maka apa? Barulah tahu. Ya, itu panas, berbahaya, dia jauhi. Nah, begitu juga seorang hamba ketika dia ingin bertakwa kepada Allah, maka ilmu dulu, Pak. Asas takwa adalah ilmu. Ketika seorang tahu bagaimana keagungan Allah, bagaimana azab Allah, bagaimana pedihnya siksaan Allah di dunia dan di akhirat, maka dia bisa mencapai takwa. Ya. Ketika seseorang tidak punya ilmu tentang Allah, maka apa? Dia tidak bertakwa kepada Allah. Seperti itu. Ikhwani fillah azakumullahu jami'an, itulah definisi dari takwa. Ya ringkasnya kita katakan bahwa takwa itu adalah menjalankan perintah dan menjauhkan larangan. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun maksud seorang hamba bertakwa kepada Allah sebagaimana yang disebutkan tadi, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, fa idza udhifatit taqwa ilaihi subhanahu wa ta'ala. Ketika kata takwa ini diidhofahkan, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka maknanya adalah ittaqu sukhtahu wa ghadabahu wa huwa a'zamu ma yattaqi wa an dzalika yansha'u iqabuhu ad-dunyawi wal ukhrawi. Maksud kita takwa kepada Allah adalah kita takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Kita takut kepada amarah Allah Subhanahu wa taala. Dan dia merupakan sebesar-besar hal yang harus kita takuti. Wa an dzalika yansha'u iqabuhu ad-dunyawi wal ukhrawi. Yang demikian itu akan menghasilkan apa? Azab di dunia dan juga di akhirat. Jadi kita harus tahu takwa kepada Allah itu maksudnya apa? Takut kepada azabnya. Takut kepada marahnya Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat yang mungkin sebagian kita sudah hafal, Pak. Ya, dalam surat Al-Muddatsir, huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Dialah Allah ahlut taqwa, yang pantas untuk kita takuti, untuk kita bertakwa kepadanya, wa ahlul maghfirah, dan Allah adalah zat yang memiliki ampunan. Nah, begitulah kita bertakwa kepada Allah, yakni kita takut akan azab Allah, takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fillah azakumullahu jami'an, takwa yang sempurna. Seseorang ketika dikatakan dia adalah orang yang bertakwa adalah apa? Berkata Al-Imam Ibnu Rajab, wa yadkhulu fit taqwa al-kamilah fi'lul wajibat wa tarkul muharramat wasyubuhat. Al-Imam Ibnu Rajab berkata bahwa termasuk bagian takwa yang sempurna adalah seorang hamba mengerjakan kewajiban-kewajiban dan juga meninggalkan yang haram-haram dan juga syubhat. Meninggalkan yang haram-haram dan juga syubhat. Wa rubbama dakhala fiha ba'da dzalika fi'lul mandubat, dan terkadang juga termasuk di dalam takwa yang sempurna adalah mengerjakan hal-hal yang sunnah, yang mandub, yang mustahab, yang sunnah. Wa tarku al-makruhat, dan meninggalkan hal-hal yang makruh. Wa huwa a'la darajatit taqwa. Nah, ketika seorang hamba tadi mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram, meninggalkan yang syubhat, mengerjakan yang sunnah, menjauhkan diri dari yang makruh, maka kata beliau huwa a'la darajatit taqwa. Ini merupakan setinggi-tinggi derajat ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 4, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim. Inilah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, setelahnya lihat, Allah Subhanahu wa taala merinci siapa itu orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Inilah tentang apa?
Orang-orang yang bertakwa. Allah sifatkan orang bertakwa. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada hal yang gaib, kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yuqimunas shalah, dan mengerjakan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan, mensedekahkan dari apa yang diberikan kepada mereka berupa rizki. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, dan mereka orang-orang bertakwa adalah orang yang beriman dari apa atau kepada apa yang turun kepada kamu wahai Muhammad, yakni Al-Qur'an, wa ma unzila min qablik, dan juga beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Qur'an dan kitab dan rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin kepada apa? Hari akhir. Itulah sifat orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh dan juga menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah azakumullahu jami'an. Kemudian tadi sudah kita jelaskan ya Pak tentang definisi dari ketakwaan, yakni menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Kemudian maksud takwa kepada Allah adalah kita takut kepada azab Allah. Ya, jadi ada sebagian orang mengatakan bahwa yang namanya ikhlas itu kita tidak takut kepada azab Allah. Kita tidak mengharap pahala dari Allah. Kita tidak mengharap surga Allah. Ketika kita mengharap surga Allah berarti tidak ikhlas. Maka ini adalah hal yang salah. Karena apa? Seorang hamba ketika dia ikhlas pasti mengharap sesuatu, Pak. Seorang ketika beramal pasti mengharap sesuatu. Pasti ada niatnya. Gak mungkin seorang hamba melakukan sesuatu tanpa niat. Gak mungkin tiba-tiba sholat, Pak. Ujuk-ujuk gue sholat. Ya. Kamu kenapa sholat? Kada ujuk-ujuk gue sholat. Gak mungkin. Pasti ada niatnya. Kenapa kamu sholat? Pasti ingin mendapatkan pahala, ya. Pasti ingin mendapatkan surga. Maka salah ketika ada orang yang mengatakan yang namanya ikhlas itu tidak mengharapkan apa-apa sama sekali. Nah, takwa juga sama. Yang namanya takwa itu merasa takut kepada apa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang pembahasan ketiga tadi juga kita sebutkan bahwa takwa yang sempurna adalah mengerjakan amal-amal soleh dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini banyak banget, Pak. Ya, balasan bagi orang-orang yang bertakwa sungguh sangat banyak sekali dalam Al-Qur'an. Kita sebutkan sedikit saja di sini. Sedikitnya oke, genep Pak disebutkan di sini ya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 128, dalam akhir surat An-Nahl ayat 128, innallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan juga orang-orang yang berbuat ihsan. Di sini Allah sebutkan Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Maksud bersama di sini apa Pak? Apakah bersama bebarengan senantiasa bareng kemana-mana? Lihat di sini berkata Al-Imam Ibnu Katsir, ma'ahum bita'yidihi wa nasrihi wa mu'awwanatihi wa hadhihi ma'iyyatun khassatun. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, kebersamaan Allah bersama seorang hamba adalah di sini adalah bita'yidihi wa nasrihi, yakni dengan senantiasa menolong hamba tersebut, membantu hamba tersebut. Wa hadhihi ma'iyyatun khassah, yang demikian adalah ma'iyyah, kebersamaan yang khusus. Karena kebersamaan Allah ini bahkan dibahas dalam akidah Pak ya, ma'iyyatullah. Ada yang masih ingat Pak? Ma'iyyatullah itu ada dua. Yang sering ngaji ada Pak? Ma'iyyatullah, kebersamaan Allah bersama seorang hamba itu ada dua jenis. Ada ma'iyyatun ammah, ada ma'iyyatun khassah. Kalau yang ammah seperti apa Pak? Ada? Kumaha iya Pak? Nih contoh, ma'iyyatul ammah. Kita kasih contoh. Dalam surat Al-Hadid Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan dialah Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini ma'iyyatul ammah. Apa maksudnya Pak? Allah bersama kita dimanapun kita berada. Maksudnya adalah Allah mengetahui kita dimanapun kita berada. Ini bukan takwil tahrif, bukan. Ya, Pak? Kenapa? Karena ayat ini berbicara tentang ilmu Allah.
Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di sini Allah sedang menyebutkan apa? Ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Kemudian apa? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dialah Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini ma'iyatun ammah. Allah senantiasa mengawasi kita dimanapun kita berada. Kebersamaan ini Pak ya. Karena kita juga sering berbicara dalam bahasa kita Pak. Saya berjalan dengan matahari. Nah, saya berjalan dengan matahari. Apakah matahari bergandengan tangan dengan saya? Tidak. Ya, ini dalam bahasa kita ada ya. Dalam bahasa Indonesia saja ada. Kita berjalan bersama matahari. Maksudnya apa? Ya berjalan bersama matahari, tidak apa? Bersatu. Nah, ini sebagian sufi meyakini ilhad di sini, Pak. Kita melenceng dulu sedikit. Ilhad. Ilhad itu apa, Pak? Yakni bersatunya zatul lahud wa zatun nasud. Bersatunya zat ketuhanan dan zat kemanusiaan. Ini akidah yang sangat berbahaya sekali. Ilhad. Ya, ilhad. Bersatunya zat ketuhanan dengan zat kemanusiaan. Ya, maka tidak sedikit di antara sebagian imam sufi, ya, mereka mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu, aku Allah. Sembahlah aku. Seperti itu. Karena apa? Ilhad, bersatu. Ya, lagi apa? Lagi bersatu zat ketuhanan dengan zat kemanusiaan. Nah, ini ada agama Pak yang seperti ini. Agama apa coba Pak? Ada yang tahu Pak? Zat ketuhanan bercampur dengan zat kemanusiaan. Ada yang tahu Pak agama apa Pak? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Bersatunya zat ketuhanan dengan zat kemanusiaan. Agama Nasara. Agama apa Pak? Nasara. Agama Nasara meyakini siapa? Isa adalah Allah. Nah, sebagian firqah meyakini Isa adalah anak Allah. Ini ilhad. Ya, jadi akidah ini sumbernya di situ. Ilhad dari apa? Dari akidah Nasara. Itu ma'iyatullah ammah. Kebersamaan Allah secara umum, yakni mengawasi kita. Adapun secara khusus tadi, Pak, seperti innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Maksudnya apa? Tadi ditolong, ya, dibantu sama Allah, dimudahkan urusannya sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang seperti ini adalah ma'iyatul khassah, tidak diberikan kecuali kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Nah, seperti itu. Jadi ketika seorang hamba bertakwa kepada Allah, maka akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nomor 2, keutamaan bertakwa. Ada dalam surat Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala akan berikan ilmu bagi orang yang bertakwa, akan diberikan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat ke-29, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jikalau engkau bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan bagi kalian furqanan. Apa itu furqan? Furqan adalah pembeda yang hak dan yang batil. Pembeda antara yang benar dan juga yang salah. Apa ini? Ilmu, Pak. Seperti itu. Kemudian nomor 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 27. Bahwasannya di sini menyatakan amal ibadah seorang hamba itu tidak akan diterima kecuali dari orang yang bertakwa. Amal ibadah seorang hamba tidak akan diterima kecuali dari yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya tidaklah Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amalan seorang hamba kecuali minal muttaqin, kecuali dari orang-orang yang bertakwa. Jadi salah satu syarat untuk diterima amal, ya Pak ya, bertakwa. Nomor 4, dalam surah ini mungkin kita sudah hafal ya Pak, dalam surah At-Talaq ayat kedua dan ketiga, bahwasannya di sini disebutkan Allah akan mempermudah jalan keluar permasalahan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Di sini langsung disebutkan 2. Ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan jalan keluar baginya. Takwa kepada Allah, jalan keluar. Kemudian
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki kepada orang tersebut dari arah yang tidak dia duga-duga. Ya, diberikan rezeki oleh Allah. Kemudian nomor 5. Dalam ayat di surah Al-A'raf ayat ke-201. Al-A'raf ayat 201. Orang yang bertakwa akan diberikan perisai terhadap perbuatan maksiat. Akan diberikan apa? Tameng, perisai. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 201, "Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifatun minasyaiton tadzakkaru fa idzahum mubsirun." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa ketika diusap oleh sebagian kelompok dari syaitan, tadzakkaru, maka dia ingat kepada Allah. Orang bertakwa seperti itu, Pak. Ketika digoda sama syaitan, ingat sama Allah. Tadzakkaru fa idzahum mubsirun, maka mereka melihat. Nomor 6. Nah, ini puncak, ya. Puncak dari balasan orang takwa. Apa, Pak? Surga. Surga Allah Subhanahu wa taala. Karena surga Allah Subhanahu wa taala disediakan hanya untuk bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 133. "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah, berlomba-lombalah menuju ampunan dari Rabb kalian. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, dan berlombalah menuju surga yang di mana luasnya selangit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Itulah balasan bagi orang-orang yang bertakwa, dan masih banyak lagi. Teka rawas siapa yang ngawas nanya? Sajam. Oh, tak acan. Belum ini Pak ya, belum kolerasi tentang puasa dan juga bertakwa. Masih ada 15 menit lagi. Ya Pak, benar ya? Taib. Sekarang kita pembahasan baru Pak. Keterkaitan puasa dengan takwa. Apa sih wajhu dalalah atau benang merah mencok orang Sunda namanya? Bukan orang Sunda, orang Indonesia ya Pak. Benang merahnya antara puasa dengan takwa itu apa aja? Nah, di sini saya bawakan perkataan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahmatullah alaih ketika beliau mentafsirkan ayat yang kita baca tadi di awal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Beliau mentafsirkan, berkata Syekh As-Sa'di, keterkaitan puasa dengan takwa kepada Allah. Yukhbiru ta'ala bima manna bihi ala ibadihi bi annahu farada alaihim as-siyam. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada hamba-hambanya berupa nikmat, yakni diwajibkannya puasa atas mereka. Sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum mereka. Karena puasa merupakan salah satu bagian dari syariat yang dimana di dalamnya terdapat kemaslahatan bagi hamba. Fi kulli zamanin, di setiap zaman. Wa fihi nasyitun li hadhil ummah bi annahu yanbaghi lakum antanafasu ghairakum fi takmilil a'mal wal musara'ah ila salihil khisal. Dan di sini merupakan ajang olahraga, Pak. Ajang berkompetisi. Di dalam bulan Ramadan ajang untuk berolahraga, di mana wajib untuk kalian, kata beliau, untuk berlomba-lomba mendahului yang lainnya dalam mengerjakan amal-amal soleh, menyempurnakan amal-amal soleh, dan juga bersegera untuk melakukan amal-amal soleh. Wa annahu laisa minal umuri tsaqilah. Dan ini merupakan bukan sesuatu yang berat. Allati ikhtasaitum biha, yang dimana kalian perselisihkan. Tsumma dzakara ta'ala hikmatahu fi masyru'iyyati shiyam faqala la'allakum tattaqun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hikmah dari diwajibkannya puasa dengan firman-Nya, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Fa inna shiyam min akbari asbabi taqwa. Karena sesungguhnya puasa itu merupakan sebesar-besar sebab untuk mencapai ketakwaan. Li'anna fihi imtithalu amrillah wajtinabu nahyihi. Karena di dalam puasa ada seorang hamba itu mengerjakan perintah Allah dan juga menjauhi larangannya.
Famimma ishtamala alaihi minat taqwa, dan adapun hal-hal yang mencakup ke dalam takwa dalam puasa ada beberapa hal. Di sini ada 5 perkara yang disebutkan oleh Syekh Sa'di. Kita sebutkan dulu secara global. Perkara yang pertama, kolerasi puasa dengan takwa adalah yang pertama, seorang hamba meninggalkan pembatal-pembatal puasa karena Allah. Ini salah satu definisi dari takwa, Pak. Meninggalkan sesuatu yang haram. Ya. Seorang hamba meninggalkan pembatal-pembatal puasa karena Allah. Ini meninggalkan yang haram artinya. Kemudian nomor 2, melatih jiwa agar dekat dengan Allah dengan meninggalkan syahwat. Melatih jiwa ya, agar dekat dengan Allah dengan meninggalkan syahwat nafsu. Ya. Itu nomor 2. Nomor 3, dengan puasa dapat menyempitkan jalan syaitan. Dengan puasa dapat menyempitkan jalan syaitan. Nanti kita akan jelaskan satu persatu. Nomor 4, dengan puasa seseorang dapat melakukan banyak ketaatan. Dengan puasa seseorang dapat banyak melakukan ketaatan. Nomor 5, dengan puasa dapat merasakan lapar sebagaimana orang yang fakir merasakan lapar. Nomor 5, dengan puasa seseorang dapat merasakan lapar sebagaimana orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang tidak dapat makan dalam satu harinya merasakan lapar. Seperti itu. Baik, ikhwani fillah a'azakumullah jami'an, kita rinci satu persatu dari perkataan Syekh As-Sa'di tadi. Ada berapa Pak tadi, Pak? Ada 5 ya, Pak ya. Perkataan yang pertama, bahwa saum itu meninggalkan pembatal-pembatal puasa, dan ini merupakan salah satu bagian takwa. Berkata Syekh As-Sa'di rahmatullah alaih, anna as-shaim yatruku ma harramallahu alaihi minal akli wasyurbi wal jima' wa nahwiha allati tamilu ilaiha nafsuhu wa mutaqarriban bidzalika ila Allah rajian bitarkiha thawabahu fa hadza minat taqwa. Bahwasannya seorang yang berpuasa dia meninggalkan makanan dan minuman. Ini pembatal-pembatal puasa dan juga berhubungan, ya. Ini juga merupakan pembatal puasa. Dan juga yang lainnya. Allati tamilu ilaiha nafsuhu, yang dimana jiwa atau nafsu seorang hamba itu condong kepada hal tersebut, pada makan, ya, kepada syahwat dan seterusnya. Mutaqarriban bidzalika ila Allah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Dia tinggalkan makan, minum, berhubungan dan juga perkataan yang jelek. Kenapa? Taqarruban bidzalika ila Allah. Dengan apa? Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Rajian bitarkiha thawabahu, dan berharap dengan meninggalkan syahwatnya tadi pahala dari Allah. Fahadza minat taqwa, dan yang demikian ini merupakan bagian dari takwa. Ikhwani fillah a'azakumullahu jami'an. Orang yang berpuasa dengan puasa yang benar, maka dia akan mendapatkan takwa seperti ini, Pak. Karena apa? Karena dia beribadah kepada Allah. Bukan dalam rangka menjalankan kebiasaan sebagaimana manusia berpuasa. Ya, karena banyak sekali manusia atau kaum muslimin ketika masuk di bulan Ramadan, mereka lupa meniatkan dalam hatinya. Meniatkan apa? Meniatkan untuk mendapatkan pahala dalam puasanya. Karena memang biasanya puasa di bulan Ramadan, ya udah puasa ngikutin sama orang lain. Nah, sayang yang seperti ini. Dia tidak dapat pahala karena dia tidak dapat pahala puasa. Ya, harus diniatkan, Pak. Makanya Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban." Ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Ya, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, imanan, penuh dengan iman, ikhlas, wahtisaban, dan mengharap pahala. Jadi kudu gitu Pak puasa teh. Harus apa? Harus ada harapan dalam hati kita, diniatkan untuk mendapatkan pahala. Maka apa balasannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, "Yambagi lil muslim ayyasuma imanan wa ihtisaban la 'adatan jariyan ma'al 'adah." Maka seorang muslim itu wajib untuk berpuasa penuh dengan iman dan mengharap pahala, bukan karena menjalankan kebiasaan.
Sebagaimana biasa terjadi, ay anna ahlahu wa ikhwanahu wa zumala'ahu shamu fayasum, yakni karena keluarganya, saudara-saudaranya, teman-temannya berpuasa, maka dia juga ikut puasa. Wala yasumu kai la yuntaqada wa yuqalu muftir, dan juga jangan sampai kita berpuasa untuk menghindar dari perkataan puasa dari perkataan orang lain bahwa si fulan telah batal puasanya. Si fulan teu puasa, ya, jangan sampai seperti itu. Wala yasumu riya'an linnas wa hubban limadhihim wa sanaihim, dan juga jangan sampai kita berpuasa riya, ingin dipuji oleh manusia karena cinta pujian dan juga sanjungan dari manusia. Fala yasumu li syai'in min hadhil aghrad, maka janganlah kita berpuasa dengan sesuatu dari hal-hal yang kita sebutkan tadi. Wa innama yasumu imanan wa ihtisaban, imanan billah wa imanan bimau'udillahi tabaraka wa ta'ala lis-shaimin, yakni beriman kepada Allah dan juga beriman percaya akan apa balasan bagi orang-orang yang berpuasa, wa annahu subhana yuwaffihim ujurahum bighairi hisab, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada orang yang berpuasa tanpa hitungan. Imanan bi anna Allah taala farada ala ibadihi as-shiyam, dan juga beriman bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada hambanya untuk berpuasa. Jadi seperti itu, Pak. Puasa yang benar akan menghasilkan takwa. Dengan apa tadi? Niat yang benar. Dengan niat yang benar, maka akan mendapatkan takwa. Maka lihatlah bagaimana balasan orang-orang yang berpuasa. Tadi sudah disebutkan. Nah, ini hadisnya sekarang dalilnya. Bahwa orang yang berpuasa itu pahalanya tidak terhingga, Pak. Tidak dihitung. Tidak dihitung maksudnya apa? Tidak terhitung, Pak. Allah Subhanahu wa taala, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari tentang orang yang berpuasa. Beliau bersabda, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli as-siyamu li wa ana ajzi bih wal hasanatu bi asyri amsalha. Ini hadis qudsi, Pak. Ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang firman Allah. Orang yang berpuasa adalah yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Mereka adalah orang-orang yang meninggalkan makanan dan minuman dan syahwatnya dalam rangka mendekatkan diri kepadaku. As-siyamuli, adapun puasa itu untuk diriku, kata Allah. Wa ana ajzibi, dan aku yang akan menanggung balasannya. Wal hasanatu bi asyri amsalha, adapun kebaikan itu dikalikan 10. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Itu perkara yang pertama, yakni seorang meninggalkan pembatal-pembatal puasa. Ini sama dengan apa? Meninggalkan yang diharamkan oleh Allah. Tapi tadi harus disertai dengan niat yang benar. Kemudian yang nomor 2, puasa itu melatih jiwa untuk dekat kepada Allah, meninggalkan syahwatnya. Beliau Syekh As-Sa'di berkata, anna shaim yadribu nafsahu ala muraqabatillahi ta'ala, bahwa seorang yang berpuasa itu melatih jiwanya untuk dekat kepada Allah. Fayatruku ma tahwa nafsuhu, dan dia meninggalkan apa yang dibuat syahwat oleh jiwanya. Ma'a qudratihi alaihi, padahal mampu untuk melakukannya. Li'ilmihi bittila'illahi alaihi, dia meninggalkan pembatal-pembatal puasa karena tahu bahwasanya Allah mengawasinya. Jadi seorang berpuasa itu meninggalkan pembatal-pembatal puasa karena Allah tadi. Nah, ini dalam rangka apa? Melatih jiwa supaya taat kepada Allah. Padahal apa? Padahal bisa, Pak, untuk kita lakukan. Contoh kayak makan dan minum sekarang bisa nggak, Pak? Bisa, ya. Tinggal ngeluarkan duit 5.000 juga dapat kolak Pak ke depan. Langsung makan sekarang, tapi batal tadi puasanya. Ya. Nah, kita tinggalkan hal yang demikian dalam rangka apa? Dalam rangka melatih jiwa kita untuk taat kepada Allah. Nah, taat kepada Allah adalah apa, Pak? Takwa. Jadi, kolerasi yang kedua ini adalah apa? Melatih jiwa untuk taat kepada Allah. Supaya apa? Supaya takwa. Jadi ketika seseorang dengan puasa yang benar keluar dari madrasah Ramadan juga sama. Dia tahu bahwa Allah mengawasinya. Dia tahu bahwa Allah mengetahui tentang dirinya. Maka dia tidak berani bermaksiat kepada Allah. Mau di hadapan manusia yang lain ataupun ketika dia bersendiri. Karena tahu Allah Subhanahu wa taala mengawasinya. Dan tentang perkataan, dan bukan hanya itu saja, ketika seseorang berpuasa itu bukan hanya meninggalkan lapar dan minum saja, Pak, ya, bahkan juga dia meninggalkan syahwat lisannya. Lisan ada syahwatnya nggak, Pak?
Ada nggak nafsunya? Ini lisan. Ada Pak? Sok gibah Pak. Enak tuh biasa nggak gibah. Ya, kadang juga tong kitu ya. Lagi nggak gibah nih majelis. Tong kitu tong. Ya, nggak boleh gibah. Ngobrol-ngobrol-ngobrol ternyata apa? Tapi heueuh sih bener si eta mah da kitu. Kamari kita eta. Ya nikmat kesana ya. Nah, masuk terus masuk. Jadi we bebarengan gibah. Ya, seperti itu. Gibah Pak. Bohong ya. Dan juga apa takabur, sombong, ya lisan ini apa? Ada syahwatnya. Ya, ada nafsunya, ada kenikmatannya dalam lisan ini ketika berbicara kan Pak ya. Ngomongkeun batur, ya, meniraos teh, ngomongkeun batur teh ya. Seperti itu. Nah, maka orang yang berpuasa karena dia tahu dia berpuasa, tinggalkan tuh yang seperti itu. Ya. Gibahnya dia tinggalkan, perkataan kotornya dia tinggalkan, perkataan joroknya dia tinggalkan. Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan beramal dengannya dan juga perkataan yang bodoh, falaysa lillahi hajah, maka Allah tidak perlu kepada seorang yang berpuasa meninggalkan lapar dan minumnya. Allah enggak butuh, ya. Dia meninggalkan lapar dan minumnya, dia meninggalkan makanan dan minumannya, ya tapi tetap lisannya berkata kata kotor. Nah, kalau orang yang berpuasa dia melindungi diri dari hal seperti ini melatih jiwa, melatih jiwa. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, "Fa inna as-sha'im la yaf'alu syai'an wa inna ma yatruku syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli ma'budihi." Karena sesungguhnya orang yang berpuasa itu tidak meninggalkan sesuatu kecuali karena Allah. Dia meninggalkan makanan, minuman, syahwatnya itu semua karena Allah. Fa huwa tarku mahbubatin nafsi wa taluzzatiha itharan li mahabbatillah wa mardatihi. Seorang berpuasa itu meninggalkan kecintaan syahwatnya dan juga kelezatan-kelezatan di dalam syahwatnya, itharan li mahabbatillah wa mardatihi. Karena apa? Mendahulukan cintanya kepada Allah dan ridhonya kepada Allah. Wa huwa sirrun bainal 'abdi wa rabbih. Puasa itu adalah suatu ibadah yang rahasia. Gak kelihatan kan Pak puasa mah? Ya, gak ada wujudnya itu puasa. Ya, antara seorang hamba dengan Rabbnya. La yattali'u alaihi siwa. Tidak ada yang tahu kecuali Allah dan hamba tersebut. Wal ibadu qad yattali'una minhu ala tarkil muftiratiz zahirah. Wa amma kaunuhu tarka ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli ma'budihi fa huwa amrun la yattali'u alaihi basyarun wa dzalika haqiqatus shaum. Nah, seseorang hamba meninggalkan minuman dan makanannya dan juga syahwatnya itu karena Allah. Nah, ini merupakan perkara yang tidak bisa dilihat sama orang lain. Nah, yang demikian adalah hakikat puasa. Puasa itu seperti itu, Pak, ya. Meninggalkan makan dan minum kan gak tahu orang, ya. Mau ngagodin misalnya orang Sunda mengagodin ya, Pak. Ngagodin misalkan siang-siang, Pak, makan gitu ya, makan, kemudian apa pura-pura puasa lagi. Bisa nggak Pak? Bisa. Ya. Tapi seorang yang berpuasa dengan puasa yang benar gak mungkin melakukan hal demikian. Karena apa? Itharon li mahabbatillah wa mardatihi. Dia lebih mengedepankan cintanya kepada Allah dan juga ridhonya kepada Allah. Taib. Itu nomor 2. Nomor 3. Bahwa puasa itu dapat menyempitkan jalan syaitan di dalam tubuh. Berkata Syekh Sa'di, "Anna as-siyam yadhiqu majari asy-syaitan, fa innahu yajri min ibni Adam majrad dam, fasiyam yad'afu nufuzahu wa taqallu minhu al-ma'asi." Bahwa saum itu menyempitkan jalan syaitan karena syaitan itu yajri min ibni Adam majrad dam. Dia berjalan di dalam aliran darah anak Adam. Dengan berpuasa, maka aliran darah akan menyempit. Nah, maka akan sempit pula lah maksiat, akan jadi sedikit maksiat. Nah, ini sesuai dengan hadis Nabi SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam." Sesungguhnya syaitan itu berjalan di dalam Bani Adam sesuai dengan jalan aliran darah. Ya, ketika seseorang berpuasa, Pak, maka apa akan menyempit itu aliran darahnya. Maka apa syaitan juga akan apa sempit. Bahkan juga di bulan Ramadan mah syaitannya dibelenggu lagi, ya. Kesempatan untuk melakukan taat itu, untuk melakukan ketakwaan itu sangat besar. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim, "Wa tadhiqu majari syaitan minal 'abdi bitadyiqi majari ta'am wasyarab."
Nah, menyempitnya jalan syaitan di dalam seorang hamba ketika berpuasa itu apa? Sesuai dengan menyempitnya jalan minum dan makan seorang hamba. Ya mungkin ada yang dari kedokteran mungkin apa ya? Ada menyempit gitu aliran darahnya atau mungkin kalau yang jelas masih apa pejit ya Pak naon tuh. Usus kita kan mengecil ya Pak ya. Mengecil karena apa? Menyempit, mengerut ya. Jadi apa lebih kecil kesempatan syaitan untuk mengganggu kita ya. Maka lihat Pak, ketika seseorang yang syahwatnya besar, syahwat untuk nikah besar, pemuda ya, atau pemudi yang pengen nikah ya, masih pengen nikah tapi belum mampu dari sisi finansial atau dari sisi mentalnya belum mampu ya. Atau mungkin bukan pemuda-pemudi, duda dan dudi misalkan Pak ya. Janda ya, duda dan janda misalkan ya, yang dia tidak punya suami, dia tidak punya istri, pasti syahwatnya besar. Maka solusinya apa Pak? Ketika syahwatnya meningkat, nikah belum mampu, solusinya apa Pak? Puasa. Ya, Nabi SAW bersabda, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai sekalian pemuda, barang siapa yang kalian ingin menikah, ya, maka hendaknya menikah kata Nabi SAW. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Karena dengan menikah dapat menundukkan pandangan, dapat menjaga kemaluan, ya. Dan juga apa? Kalau fa illam tastati' fa alaihi bisawm fa innalahu wija kata Nabi SAW. Kalau belum mampu, ya pemuda-pemudi, duda dan janda belum mampu untuk menikah, maka fa alaihi siyam al fa alaihi sawm. Maka wajib baginya atau hendaknya untuk berpuasa fa innalahu wija. Karena dalam saum itu ada wija, ada tameng, ada perisai. Perisai di dunia dari syahwat, perisai di akhirat dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu, Pak. Jadi yang namanya puasa itu pasti menyempitkan jalan syaitan. Dalaleuleuh atuh Pak bororo mikirkeun syahwatnya banyak lapar nu aya gitu ya. Seperti itu. Itu nomor 3. Nomor 4. Dengan berpuasa biasanya menjalankan banyak ketaatan. Syekh Abdurrahman As-Sa'di berkata, "An-shaim fil ghalib taktsuru ta'atahu wa ta'at min khisalit taqwa." Nah, biasanya orang yang bertakwa itu melaksanakan banyak ketaatan, amal soleh maksudnya. Dan ketaatan merupakan bagian dari takwa. Salah satu contohnya adalah ketika bulan Ramadan ini biasanya ya Pak ya, orang yang tara maca Quran maca Quran. Meskipun cuma di awal-awal Ramadan. Nutara salat malam ikutan taraweh. Biasanya kan Pak seperti itu. Kemudian apa? Yang memang dia suka baca Quran di kesehariannya dia bakal tambah tuh porsinya ketika masuk di bulan Ramadan. Ya, nutara sedekah, osok sedekah ketika bulan Ramadan. Ya, yang tadinya tidak berjilbab atau minimal dijilbaban ya ketika keluar rumah itu ya. Yang tadinya tara ke masjid, tiba-tiba ke masjid. Nah seperti itu. Di bulan Ramadan orang yang berpuasa itu seperti itu Pak. Tiba-tiba banyak apa melakukan ketaatan. Nah ini merupakan bagian dari ketakwaan. Ya, bagian ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian salaf mengatakan puasa itu adalah innama huwa qiraatul Quran wa ta'amil masakin. Ya. Puasa itu adalah membaca Al-Qur'an. Ya, di dalamnya itu membaca Al-Quran dan juga apa memberikan makan kepada orang-orang yang miskin. Sebagian salaf mengatakan demikian. Taib, itu nomor 4. Nomor 5. Bahwa orang yang berpuasa itu merasakan lapar. Sebagaimana orang-orang yang fakir merasakan lapar. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, "Annal ghani idza dzaqa alamal ju' aujaba lahu dzalik. Muwasatul fuqara'il mu'addimin wa hadza min khisalit taqwa." Sungguhnya orang yang kaya ketika mereka merasakan perihnya rasa lapar, maka mereka akan apa? Merasakan keadaan seperti orang-orang yang miskin merasa lapar. Wa hadza min khisalit taqwa. Yang demikian ini merupakan bagian dari takwa. Dari mananya Pak coba Pak? Bisa dijelaskan enggak Pak? Kalau kita ngerasakan lapar ini seperti orang fakir yang merasakan lapar kemudian akan menghasilkan takwa. Kalau tidak dijelaskan merada buram misalnya ya. Maka dijelaskan sama sebagian ahli ilmu. Waqad dzakara ba'du ahli ilm. Sebagian ahli ilmu mengatakan anna min jumlati masail taqwa allati yahuddu 'alaiha shiyam
an yash'ara al-ghaniyyu bihalil faqir wa kaifa annahu yu'anil jaw' wal hajah fayad'u dzalika ila al-ihsani ilaihi wa daf'u hajati akhihi wa hadha min jumlatit taqwa. Rasa lapar yang kita rasakan bisa menjadi takwa adalah ketika seorang yang kaya, yang biasanya orang kaya mah jarang Pak lapar ya Pak. Kalaupun lapar langsung makan. Itu karena ada uang ataupun karena memang makanannya tersedia dan seterusnya. Ketika seorang yang kaya itu merasakan lapar seperti keadaan orang yang fakir, maka akan mendorong dirinya supaya apa? Supaya apa ya Pak? Merasa respect gitu ya. Respect kepada orang yang fakir. Geningan lapar teh kieu ya. Ternyata lapar itu seperti ini, tidak enak. Nah, maka dengan rasa lapar seperti itu mendorong dirinya untuk berbuat baik kepada teman-temannya yang fakir. Ya karena dia merasakan ternyata lapar itu tidak enak, ya teman-teman saya jarang makan. Maka apa? Saya akan memberikan sedekah kepada mereka. Nah, seperti itu. Nah, ketika seseorang merasakan lapar dan bermanfaat laparnya tersebut bagi dirinya tadi yang menghasilkan perbuatan baik, menghasilkan sedekah kepada orang-orang yang fakir, maka ini merupakan bagian dari takwa. Ya, jadi seperti itu, Pak. Jadi bukan puasa itu bukan ajang makan-makan. Kalau kita mah kebalik ya, Pak ya. Ketika berpuasa teh sudah ngelis, ada listnya. Hari pertama bukanya pakai apa, sahurnya pakai apa, masak dulu, segala dulu ya. Terus es buahna, ya, gorengan udah pasti, ya segala macamnya ada, ya. Jadi hari untuk makan. Hari untuk makan dan untuk minum. Bukannya berkurang berat badannya tapi malah bertambah, ya. Nah, ini kurang tepat puasa seperti ini. Harusnya tadi, Pak, dia merasakan lapar dan dengan rasa lapar tersebut dia terdorong untuk melakukan kebaikan kepada orang-orang yang fakir. Taib, ikhwani fillah azakumullahu jami'an. Tadi ada 5 ya Pak ya, korelasi atau benang merah dari puasa kenapa bisa menghasilkan takwa. Taib, terakhir Pak, karena waktunya sebentar lagi, mungkin gak ada tanya jawab ya karena sudah habis Pak. Terakhir aja ya. Tentang sedikit nasihat bagi diri saya dan juga dari jemaah sekalian. Yang pertama adalah hadis Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam riwayat At-Tirmizi, ketika Nabi Muhammad SAW naik ke atas mimbar. Di tangga yang pertama, falamma ruqiya ad-darajatal ula qala amin. Nabi SAW ketika naik di tangga yang pertama beliau berkata amin. Tsumma raqiya tsaniyah faqala amin. Kemudian naik yang kedua berkata juga amin. Tsumma raqiya tsalitsah faqala amin. Kemudian naik juga yang ketiga berkata amin. Faqalu, maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, sami'na taqul amin 3 marrat. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, aku mendengar wahai engkau bersabda amin 3 kali. Qal, maka Nabi SAW bersabda, lamma raqitu ad-darajatal ula ja'ani Jibril faqala syaqi 'abdun adraka ramadana fansalakha minhu wa lam yughfar lahu faqultu amin. Maka di tangga yang pertama aku didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian seraya malaikat Jibril berdoa, sungguh celaka bagi seorang hamba yang mendapatkan bulan Ramadan, kemudian berlalu bulan Ramadan tersebut dan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Maka fakultu amin. Maka Nabi SAW berkata amin. Ini didoakan kecelakaan bagi apa? Bagi orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Kemudian di tangga yang ketiga, malaikat Jibril berkata, syaqi abdun adraka walidayhi aw ahaduhuma falam yudkhilahu al-jannah. Sungguh celaka bagi seorang hamba yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya, falam yudkhilahul jannah, dan dengan kedua orang tua tersebut tidak membuat dirinya masuk ke dalam surga, tidak berbakti kepada orang tua. Maka fakultu amin. Nabi SAW berkata amin. Tsumma qala, kemudian Nabi SAW bersabda lagi, dan malaikat Jibril berdoa, syaqi abdun dzukirta indahu wa lam yusalli alaika faqultu amin. Maka yang ketiga adalah sungguh celaka bagi seorang hamba yang disebutkan namamu wahai Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hamba tersebut tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqultu amin. Maka aku berkata amin. Di sini 3 doa malaikat Jibril. Yang pertama tentang orang yang berpuasa atau masuk di bulan Ramadan, keluar bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan, didoakan apa sama malaikat Jibril? Doakan celaka. Doa oleh malaikat Jibril. Ini malaikat yang paling mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah pasti dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, didoakan celaka bagi orang-orang yang demikian. Dan juga diaminkan. Sama siapa diaminkannya? Bukan sama orang sembarangan, Pak. Sama manusia paling mulia, yakni Nabi Muhammad SAW. Maka lihat, celaka bagi orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah ketika dia masuk di bulan Ramadan dan keluar di bulan Ramadan, kosong begitu saja, tidak mendapatkan ampunan. Ya. Maka hendaknya seseorang di bulan Ramadan ini sangat berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu, Pak? Karena ampunan Allah Subhanahu wa taala sungguh memenuhi di bulan Ramadan. Dan kenapa orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan itu tidak dikatakan orang yang celaka, orang yang merugi. Dikatakan sebagian ahli ilmu, ketika seseorang masuk di bulan Ramadan dan dia bermalas-malasan melakukan ketaatan, tidak mau menjalankan ketaatan kepada Allah, tidak mau menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, maka orang inilah yang akan mendapatkan kecelakaan di bulan Ramadan. Akan mendapatkan doa dari malaikat Jibril tadi, yakni didoakan kecelakaan dan diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwani fillah azakumullahu jami'an, bahwasannya bulan Ramadan itu bulan ampunan. Kenapa? Karena banyak sekali hadisnya. Kita sebutkan 4 saja. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadanan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Hadis kedua, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Hadis ketiga, "Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yang pertama, barang siapa puasa di bulan Ramadan. Yang kedua, barang siapa yang menegakkan ketaatan di bulan Ramadan. Yang ketiga, barang siapa yang menegakkan ketaatan di malam Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan di hadis yang keempat, walillahi utaqaun minan nar wa dzalika kullu lailatin. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala ada hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka, yang demikian itu di setiap malam di bulan Ramadan. Lihat, Pak. Ini kesempatan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya seorang mensia-siakan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ini, maka benarlah doa Jibril celaka bagi orang-orang tersebut. Maka hendaknya di sisa-sisa malam atau hari-hari bulan Ramadan ini kita tingkatkan kembali ketaatan kita yang mudah mulai kendor, ataupun yang belum melaksanakan ketaatan sama sekali, maka hendaknya kita meningkatkan ketaatan-ketaatan tersebut. Dan kita hendaknya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, di bulan yang penuh dengan maghfirah, ampunan dari Allah, hendaknya kita bertaubat dari dosa-dosa yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah la'allakum tuflihun, agar kalian sukses. Dan juga untuk melakukan banyak amal-amal soleh ini, di samping kita mendapatkan pahala, maka dosa-dosa kecil kita akan dihapuskan. Nabi SAW bersabda, wa atbi'il hasanata tamhuha. Dan hendaknya senantiasa kalian mengikutkan amal buruk dengan amal baik. Maksudnya apa? Melakukan amal-amal baik agar apa? Amal-amal buruk dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam surat Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa 'amilus solihati lanukaffiranna 'anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun." Dan orang-orang yang beriman dan juga beramal saleh, lanukaffiranna 'anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Kami akan hapuskan dosa-dosa mereka dan kami akan balas dengan sebaik-baik balasan dari apa yang telah mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan? Beriman dan beramal soleh. Sedikit yang saya sampaikan, semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Karena waktunya sudah habis, tidak ada tanya jawab. Jadi apa ya, setelah ini
karena azan maghrib sudah dekat, mungkin jamaah diarahkan ke serambi sebelah kanan ya Pak ya, untuk menempati tempatnya. Sudah disediakan hidangan oleh panitia, dan kita akhiri kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat memberikan keberkahan kita semua. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair kepada Ustadz Asep Zainuddin yang telah memberikan nasihatnya tentang tema la'alakum tattaqun. Bagi jamaah kami persilakan untuk ke serambi kanan masjid. Kami telah menyediakan menu takjil